rekam dulu tuh. Rekam. Kuna awal berarti dikasihkan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Iyata. Kali ini mungkin sedikit berbeda dari video sebelumnya, karena mungkin memanfaatkan waktu gitu. Karena ini habis main ke teman, terus ada waktu juga, terus ada sedikit cerita gitu yang perlu kalian tonton dan dengar gitu. Cerita ini nih agak lebih mistis ya. Iya, mistis. Bahasanya cukup menakutkan bagi saya gitu, karena saya pribadi orang yang sebenarnya nggak pemberani, bahasanya gitu, nggak pemberani, nggak terlalu takut juga, jadi tengah-tengah gitu, standar. Dulu saya tuh waktu istri saya melahirkan anak saya, anak pertama saya laki-laki, Rifki Aditya. Dulu mungkin saya pribadi sih kalau dengar makhluk apa ya, maksudnya mistis itu agak lebih penasaran, cuma takut gitu, maksudnya nggak berani gitu. Cuma dulu waktu istri saya melahirkan gitu, biasanya kan kalau orang habis melahirkan nih 1 minggu, enggak sih, seharusnya kan 40 hari nih, dibegadangin, dimelekin lah, ditungguin gitu, dijaga gitu. Soalnya kan katanya anak pertama apalagi laki-laki, katanya baunya tuh tajam untuk makhluk halus. Jadi itu kan dibegadangin, harusnya kan 40 hari 40 malam. Cuma waktu itu saya cuma 1 minggu. Setelah lahir itu 1 minggu dibegadangin, dimelekin. Setelah itu enggak. Waktu dibegadangin masih aman gitu, maksudnya istilahnya tidur juga masih nyenyak. Cuma setelah itu mungkin karena nggak ada orang ya, mungkin kita aja satu keluarga gitu, saya, istri saya, dan anak saya. Jadi ya mungkin agak lebih berani juga kayak yang makhluk halusnya tuh, mendekatnya tuh, mungkin mengganggunya tuh, mungkin agak lebih berani juga karena nggak ada orang yang itu kan nungguin. Jadi jam berapa tuh, setengah 12 lebih lah, hampir jam 12. Ya kita kan mau tidur semua tuh satu keluarga. Cuma kebetulan kalau anak kecil kan tidur mulu. Pas saya dan istri saya istilahnya belum mau tidur ya, istilahnya masih melek lah, masih belum tidur lah, dia tidurnya nyenyak. Nah setelah saya dan istri saya mau tidur tuh, dia malah nangis. Jadi yang kenapa gitu, giliran kitanya mau tidur, orang tuanya malah nangis. Jadi yang terganggu kan, ya mau nggak tidur dong waktu itu, nangis mulu. Cuma kan mungkin karena penasaran gitu, kenapa, biasanya kan nggak kayak gitu. Jadi saya tuh keluar. Saya pribadi sebenarnya nggak terlalu berani, nggak biasa lah ngapain gitu keluar di malam hari. Cuma itu mungkin karena naluri seorang ayah melindungi anaknya gitu. Jadi ya saya berani-beraniin gitu, nekat lah keluar gitu, ngecek ya, keliling rumah, terus bawa itu tuh, bawa garam yang masih belum digiling tuh, yang asli dari laut, masih besar kan gitu. bawa segenggam lah, iya, buat naburin di atas genteng, kata orang tua sih gitu. Ya bawa garam, terus naburin juga, muter keliling rumah sana kemari. Cuma itu tuh saya agak merasa tenang. Anak saya juga udah mulai agak lebih diam gitu, nggak nangisnya berhenti gitu. Cuma
di samping rumah saya kan ada pohon mangga tuh, pohon mangga Besar. ya nggak terlalu besar sih, mungkin diameternya sebadan saya mungkin ya. Tinggi lah. Hah? Cukup tinggi lah. Tinggi mau tinggi, maksudnya diameternya tuh sebadan saya, lingkarannya tuh. Jadi kan udah besar juga. Cuma itu pohon pas saya cek gitu, maksudnya keliling rumah ada pohon yang daunnya tuh nggak semua sih, jadi ya mungkin satu batang terus daunnya tuh bergerak, padahal itu malam hampir jam 12 itu nggak ada angin, tapi emang dingin sih, kalau malam kan dingin tuh, nggak ada angin, nggak terasa gitu angin tuh, nggak terasa, cuma itu kok bergerak gitu. Saya kan otomatis tambah merinding dong, merinding. Dalam hati ini apa gitu, maksudnya kok bisa gitu bergerak tapi tanpa ada angin, yang lainnya nggak bergerak, cuma itu aja, mungkin satu batang daunnya itu bergerak. Saya kan penasaran, maksudnya takut sih, cuma kan karena mungkin sifatnya ingin melindungi kan, jadi saya berani-beraniin tuh. Saya dekatin terus saya pakai senter tuh, waktu itu pakai senter tuh, punya senter saya dekatin gitu, jadi gerak terus tuh, gerak. Cuma mungkin karena gelap kan malam gitu, nambah takut dong, tapi ya udah berani aja, nekat gitu. Nekat dekati tuh pohon mangganya gitu. Terus pasti itu kan pasti pakai senter udah merinding tuh loh, pokoknya udah merinding banget tuh, merinding. Apa nih geraknya? Wah, jangan-jangan, wah nih siap nih, kalau ketemu makhluk halus, mana nih? Ya udahlah, berani ini. Saya berani-beranikan, pas tahu dilihat, ternyata ada ayam tidur situ. Taunya itu gerak karena ayam. Sialan kan? Gak tahu tuh. Ya, tadinya enggak. Cuma pas itu pas aku tadinya mau masuk kan ke dalam rumah karena anak saya udah berhenti menangis. Taunya ada yang gerak. Kirain ada sesuatu, taunya ada ayam. Kalau di sini mah mungkin itu ya, ayam tuh nggak harus pakai kandang gitu. Ayam di pohonnya aja udah bisa gitu. Kadang kan di sini dilepas liar gitu. Iya, dilepas liar kan gitu. Umum kalau di sini kan kayak gitu. Sialan, tahu-taunya ayam. Padahal waktu itu kan sebenarnya nggak ngarep makan yang lainnya sih. Cuma mungkin kalau ketemu yang lainnya mah udah deh, ngapain ya? Bersyukur lah. Ya bersyukur sih, waktu itu bersyukur soalnya cuma ayam. Cuma itu agak sedikit apa ya, bikin lucu sendiri gitu. Sialan, kirain apa gitu. Taunya ayam. Ampun. Ya udah, pas itu kan ya udah saya masuk tuh. Ya alhamdulillah setelah itu tidurnya sampai pagi. Mungkin itu ceritanya. Lucu ya. Ya lucu sih, maksudnya apa yang awalnya kan merinding nih, takut malam kan sendirian. Pas dilihat itu ayam kan, jadi yang lucu sendiri, jadi timbulnya nggak takut nih, jadi yang merasa enak aja gitu. Tadinya mau merinding, cuma setelah itu ya udah biasa karena ayam kan. Komedi horor dong. Ya bisa dibilang komedi horor kayak gitu. Lucu buat saya juga, dalam hati ya Allah, kirain apaan gitu. Udah merinding kan, rugi kan merinding ini masalah. Mungkin nanti ada pemeran utama nih yang saya bisa hadir ya. Sekarang mah mungkin sekian dulu karena kita juga berdua ya. Juga masih percobaan nih, masih percobaan. Alatnya, lampunya nih minim banget nih pencahayaannya. Ini saya pakai nih pakai tangan nih. Dari tadi banyak nyamuk juga. Banyak nyamuk juga nih. Tapi ini jam berapa? Jam setengah 12 nih, hampir jam setengah 12 nih. Asli nih, benar-benar. Jadi malam juga semakin sunyi gitu, semakin mengerikan juga gitu. Suara kodok pun banyak, jangkrik. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Kita masih percobaan. Kalau ini banyak yang, maksudnya banyak yang menyukai, banyak yang nonton, kita bikin lagi berikutnya yang lebih untuk wow, keselingan aja lah. Iya betul. Jangan lupa terus nonton channel Iyata.
like, subscribe, share, Heeh. komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.